melihat-Mu. Engkau Tuhan maha hadir Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terpuji dan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu kekasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Dia sungguh sangat amat baik bagi kehidupan kita. Tidak ada yang sama seperti Tuhan, tidak ada yang menyamai Dia. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dia baik, Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah membayar lunas semua di kayu salib. Melalui pengorbanannya, melalui darahnya yang tercurah, Dia sudah bayar semua hutang dosa kita. Dia sudah tebus kita secara Tuhan kasih. Dia sudah secara Tuhan kasih menyelesaikan semua, yaitu hutang dosa, penyakit, kegagalan, kematian, kemiskinan, bahkan juga semua, yaitu kegagalan, kekalahan saudara Tuhan kasih. Maka hari ini kita percaya, mari kita terima mujizat kita terima berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Haleluya saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saudara Tuhan kasih, bahwa bagaimana kita saudara Tuhan kasih berusaha dan berdoa, ya. Berusaha dan berdoa. Nah, sebenarnya berdoa dan berusaha, ya. Jadi yang manapun ini saudara Tuhan kasih, pokoknya ini tidak ada yang mana duluan, pokoknya memang yang duluan berdoa saudara Tuhan kasih, utama berdoa. Tetapi saudara Tuhan kasih menurut Kristus, ya, mari kita saudara Tuhan kasih mendoakan apa yang kita usahakan. Mari kita saudara Tuhan kasih usahakan apa yang kita doakan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Dengan kata lain, saudara Tuhan kasih, mari kita kerjakan apa yang kita doakan, dan mari kita doakan apa yang kita kerjakan. Nah, mari kita kerjakan apa yang kita harapkan, dan mari kita harapkan apa yang kita kerjakan. Ada orang mengerjakan sesuatu tapi dia mengharapkan yang baik dari pekerjaannya, ya. Ya, dia misalnya saudara Tuhan kasih, contohnya dia makan saudara Tuhan kasih, ya, tapi dia tidak mengharapkan bahwa itu akan membawa kekuatan bagi dia, akan membawa berkat. Nah, selalu dia saudara Tuhan kasih berkata, enggak ada itu gunanya bagiku. Tapi dimakan juga. Nah, atau dia berusaha, dia bekerja, dia berkata, atau juga nanti tidak ada hasilnya. Nah, tetapi dikerjakan juga, tetapi juga tidak berhasil. Nah, jadi marilah saudara Tuhan kasih untuk Yesus Kristus, kita mengerti, ya, apa yang kita lakukan saudara Tuhan kasih, kita percaya, makanya melalui doa saudaraku, untuk meneguhkan apa yang kita kerjakan itu, supaya kita mengimani, kita percayai bahwa Tuhan akan bekerja di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam harapan kita, di dalam saudara Tuhan kasih apa yang kita usahakan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Memang kalau berusaha tanpa Tuhan bekerja, tanpa Tuhan juga turut campur tangan, maka usahanya akan sia-sia dan sia-sia saja. Ya, firman Tuhan juga berkata, sia-sialah usaha orang untuk membangun. Ya, kalau bukan Tuhan membangunnya, maka sia-sialah orang membangunnya. Jadi saudara Tuhan kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Tuhan harus terlibat saudara Tuhan kasih di dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya harus selalu berdoa. Berusaha. Jadi berdoa, berdoa. Saudara Tuhan kasih. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi hari ini pun mungkin saudara Tuhan kasih, sudah ada orang, atau mungkin saudara tidak berusaha, tetapi berdoalah saudaraku. Atau juga sudah ada yang lakukan, ada yang usahakan, entahkah di rumah. Banyak saudaraku usaha-usaha yang kita lakukan. Usaha dalam pelayanan kita, usaha untuk membangun orang lain, usaha untuk memberkati orang lain, usaha untuk memberkati kota kita, usaha untuk memberkati bangsa kita, usaha untuk meneguhkan orang lain, usaha untuk meneguhkan diri kita sendiri juga. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi banyak hal-hal yang akan kita kerjakan saudara Tuhan kasih. Baik juga masa PPKM itu, ini saudara Tuhan kasih, kita di rumah banyak, atau saudara mungkin ada di tempat saudara Tuhan kasih yang masih terisolasi atau di rumah sakit. Ayo saudara Tuhan kasih berusaha bangkit, berusaha saudara Tuhan kasih berdoa, berusaha untuk memuji Tuhan, berusaha untuk menyanyi, berusaha untuk memberkati orang lain. Haleluya, walaupun dalam kelemahannya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan perkara yang ajaib, yang luar biasa. Apalagi kalau kita juga kuat dan sehat saudaraku, mari kita akan terus melakukan yang lebih lagi, tidak biasa-biasa lagi, tetapi lebih lagi berdoa, lebih lagi saudara Tuhan kasih datang di hadapan Tuhan, lebih lagi saudara Tuhan kasih memandang kepada jiwa-jiwa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan Yeremia 29 ayat 7, ya.
Yeremia 29 ayat 7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Nah, dari ayat ini saudara kasih ada namanya usahakan. Ya. Lalu dikatakan berdoalah. Nah, usahakan kesejahteraan kota. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Siapa yang mendatangkan kesejahteraan? Tentunya Tuhan. Usaha manusia juga bisa saudara kasih, ya, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakan usaha manusia, dan Tuhanlah yang melakukan jauh lebih daripada apa yang diusahakan dikerjakan oleh manusia. Sama seperti sekarang bangsa kita saudara kasih. Saya percaya dan kita juga melihat ada banyak usaha-usaha pemerintah untuk menghalangi lajunya pandemi ini. Ada usaha-usaha di rumah sakit, juga para tim medis, yaitu garda depan, para dokter dan juga para nakes. Kita angkat tangan untuk mereka semuanya, saudaraku. Ada usaha-usaha pemerintah kita, saudara kasih, yaitu untuk selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, dan juga pihak-pihak saudara kasih keamanan kita, saudara kasih, itu bapak-bapak Polri, saudara kasih, dan juga semua yang bertugas saudaraku di lapangan. Tuhan memberkati mereka. Semua usaha-usaha dikerjakan itu saudara kasih, kita doakan saudara kasih. Gereja juga saudara kasih, ada banyak usaha-usaha yang lain saudara kasih, menolong yang lain, menguatkan, mendoakan saudara kasih, bahkan juga untuk membesuk atau juga saudaraku baik secara online, baik juga untuk mendoakan orang-orang berputus asa, mendoakan orang-orang saudaraku yang ketakutan, yang dilanda dengan semua ketakutan kehidupannya, tetapi dengan dikuatkan terus, dengan disampaikan terus firman, diteguhkan terus, disemangati terus saudara kasih, Roh Kuduslah yang bekerja luar biasa. Tuhan Yesus yang menyempurnakan semuanya, karena usaha kita itu dihargakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya saudaraku. Jadi dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau ini kota, nah juga saudara kasih dari kota ke kota, dari kota ke kota, maka juga sampai kepada bangsa. Kalau ini kota, kalau kita juga berdoa juga kepada lingkungan kita, saudara kasih, karena di kota juga saudaraku ada wilayah-wilayah, ada lingkungan, ada RW, ada RT. Maka kita juga berdoa supaya setiap RT, setiap wilayah kita juga sejahtera. Maka saudara kasih, di mana-mana pun kita berada, di mana saudara berada ditempatkan oleh Tuhan, di mana saudara berada, saudara kasih, saudara adalah orang-orang berdoa. Saudara adalah orang-orang mengusahakan, saudara kasih, supaya semuanya mengalami kesejahteraan. Karena di mana ada kesejahteraan, segala ketakutan, segala kegelisahan, segala kekhawatiran pun akan hilang. Damai sejahtera daripada Tuhan itu membawa hati tenang dan tenteram. Walaupun di masa-masa pandemi memang pasti ada rasa-rasa takut, tetapi tidak terus akan semakin bertambah ketakutan yang berkelebihan, yang sampai harus mengkuras imunnya, saudara Tuhan kasih, ya. Sampai nanti ya orang makan pun takut semuanya. Saudara Tuhan kasih, di rumahnya pun dia takut. Semuanya memang saudara harus bersih. Tetapi kalau ketakutan yang berkelebihan pun, itu di mata Tuhan salah, karena tidak percaya itu kepada Tuhan, ya. Karena di mana ada ketakutan yang berlebihan, itu berarti benar-benar sudah tidak percaya akan Tuhan yang melindungi. Memang kita harus berjaga, saudara Tuhan kasih. Kita harus, saudara Tuhan kasih, mengawasi kehidupan kita. Atau juga kita harus, saudara Tuhan kasih, protokol kesehatan. Kita juga harus bersih, saudara Tuhan kasih. Kita juga harus makan dan minum. Kita harus juga, saudara Tuhan kasih, itu saudara makan vitamin. Kita makan vitamin, saudara, makanan sehat, pola hidup sehat. Tetapi saudara Tuhan kasih, tetap Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang bekerja. Amin. Ya, jadi jangan bukan hanya usaha. Kalau hanya usaha manusia, saudara Tuhan kasih, ya pasti ya para dokter lah yang paling selamat, kan begitu ya, atau para orang-orang ilmu kesehatan, karena mereka sudah lebih tahu menjaga kesehatan. Atau juga orang-orang yang ada di bagian-bagian laboratorium, atau juga makanan, atau juga bagian gizi, ya. Dan juga orang-orang yang orang-orang kaya yang begitu steril rumahnya, yang begitu saudara Tuhan kasih, ya semuanya serba bersih, tidak ada sembarangan orang masuk ke sana, ya. Tetapi saudara Tuhan kasih,
Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Bagian kita, usaha kita hanya ya itu tindakan iman kita. Itu adalah usaha perbuatan-perbuatan kita. Dan nanti Tuhan akan mengerjakan saudara kasih yang besar. Ya, Tuhan akan melakukan lebih daripada yang kita minta dan doakan. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi di sana saudara kasih, usaha kita memang pada zaman sekarang ini mungkin sangat minim, ya. Tetapi karena kita berdoa kepada Tuhan saudara kasih, maka usaha yang kecil atau usaha yang minim, usaha mungkin tidak seberapa, mungkin menurut kita pun itu tidak ada apa-apanya, atau mungkin itu jauh daripada yang seperti biasanya. Tetapi karena kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan yang mengerjakan saudara kasih di dalam setiap usaha kita, di setiap rencana kita, di setiap harapan kita, di setiap penjagaan dan keuangan kita, atau juga usaha yang kita kerjakan itu, maka saudaraku, kita akan menerima kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar dan luar biasa, yang menyempurnakan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita usahakan. Saudaraku, dikatakan bahwa ya, doa lebih besar kuasanya atau lebih besar pengaruhnya dari semua apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, biarlah saudaraku yang kasih kita benar-benar saudaraku yang kasih percaya kepada Tuhan Allah yang luar biasa, percaya kepada Tuhan Allah yang hebat itu saudaraku yang kasih. Haleluya. Nah, jadi mari saudaraku yang kasih, kita sungguh-sungguh yaitu berdoa kepada Tuhan. Kalau selama ini kita sudah berusaha, ternyata itu semuanya mengalami kemerosotan atau kegagalan, bahkan juga stagnan, bahkan bukan stagnan saudaraku, bahkan benar-benar dirintangi, atau juga PPKM, artinya saudaraku dibatasi. Nah, oleh karena itu siapakah juga yang akan mengerjakan bagi kehidupan kita, untuk juga segala kebutuhan kita, keperluan kita, bahkan juga untuk kesehatan kita, sama seperti sekarang ini. Kalau para dokter juga saudara kasih di rumah sakit, atau juga para nakes atau penanganan orang sakit juga sangat terbatas, berarti siapakah yang akan mengerjakan saudara kasih untuk pemulihan dan kesehatan itu? Tuhan adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tuhan adalah Allah yang memberikan mukjizat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang hari-hari ini saudara kasih, Tuhan mau mengembalikan manusia untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak lagi hanya mengandalkan kekuatannya, tidak lagi hanya mengandalkan usaha, mengandalkan kemampuannya sendiri. Ya, saudaraku memang harus tetap masih berusaha, tetapi saudaraku, supaya benar-benar Tuhan yang dicari dan Tuhan yang bekerja. Haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, hidupkan volumenya, tinggikan volumenya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Oh, mari kita baca saudaraku yang kasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin usaha kita atau mungkin kita terlalu kurang berpengaruh dengan usaha-usaha yang kita kerjakan itu, atau kurang saudaraku yang kasih berfungsi, atau saya katakan saudaraku kurang memberikan suatu dampak yang luar biasa gitu. Kita memang berusaha, tapi rasanya kita kurang berdampak, atau itu kurang berdampak untuk situasi sekarang ini. Tapi problem saudara kasih, bahwa disitulah benar-benar kita mengandalkan Tuhan yang maha kuat, maha besar, maha kuasa. Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi tidak bisa lagi saudara kasih mengandalkan pikiran dan kekuatan seperti biasa-biasanya, atau seperti dulu-dulu saudara kekasih, bahwa benar-benar ya tidak terduga pengertian Tuhan, ya tidak terbatas kuasa Tuhan itu, saudaraku. Mari kita akan melihat di dalam kitab surat yang kasih, yaitu 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4. 2 Raja-Raja pasal 5. Sudah. 2 Raja-Raja pasal 5. Sudah pun. Haleluya. Mari kita baca surat yang kasih, ini contoh, ya. Apa usaha yang kita lakukan surat yang kasih pada masa-masa ini? Ya, bagi yang di rumah atau juga bagi yang belum bisa kerja, ayo mengusahakan
bagaimana supaya orang lain sejahtera di kota kita, di bangsa kita. Mari saudara Tuhan kasih, jangan menambah kerusuhan atau kekacauan, yaitu dengan mengumbar berita-berita hoax, atau juga saudara Tuhan kasih, yaitu dusta atau juga kebohongan atau hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang sia-sia, yang hanya menambah ketakutan kepada orang lain. Saya saudara Tuhan kasih berkata kepada ada orang saudaraku, selalu dia mengirimi saudara Tuhan kasih berita-berita yang tidak baik saudara Tuhan kasih, maksudnya berita-berita yang tragis. Saya katakan, kamu jangan mengirim seperti ini. Sekarang berita sudah banyak yang dilihat orang secara nyata. Kamu jangan lagi menambah ketakutan kepada orang lain. Ya kalau kepada saya, tapi kalau itu kamu kasih kepada orang lain itu belum tentu sama. Dan sekarang zamannya bukan lagi zaman untuk menambah ketakutan, tetapi memberi semangat, memberi kekuatan kepada orang lain, memberi harapan kepada orang lain. Ya, jadi saudara Tuhan kasih menurut Yesus, kalau juga saudara melihat ada berita-berita yang tragis atau segala macam yang lain, jangan lagi itu dipolok saudara Tuhan kasih kepada orang lain. Mari saudara Tuhan kasih, berikanlah saudaraku usaha-usaha bagaimana supaya orang lain bertambah kuat dan kehidupannya, bertambah semangat, bertambah berpengharapan, bertambah saudara Tuhan kasih bersuka cita. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya, jadi itu termasuk usaha saudara Tuhan kasih. Kalau di kota ini nanti bertambah banyak orang saudaraku, tambah ketakutan di mana-mana. Ya, akhirnya saudara Tuhan kasih imunnya pun bertambah kurang. Akhirnya ya pandemi datang saudara Tuhan kasih, saudara pun makin tambah juga ikut ketakutan. Nah, saudara juga mengalami saudara Tuhan kasih, yaitu ketakutan yang bertambah lagi. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kamu. Karena kebaikan di kota kita juga ada kebaikan bagi kita. Keselamatan di kota kita, kehidupan, ketenteraman di kota kita, kemakmuran di kota kita, juga itu menjadi berguna bagi kita. Di bangsa kita, di negeri kita, di keluarga kita, di gereja kita, di lingkungan kita. Haleluya. Ya, itu semuanya selalu kembali kepada diri kita juga. Itu sebabnya tiada hari tanpa doa saudara Tuhan kasih, untuk lingkungan kita, untuk orang-orang sekitar kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, saudara Tuhan kasih. Semua harus kita lakukan itu. Itu saudara Tuhan kasih membuat kita untuk semakin bertambah-tambah ada di hati Tuhan. Ya, karena kalau selama ini saudara berdoa untuk diri sendiri pun saudara Tuhan kasih, ya bolong-bolong doanya. Tidak ada doa untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tidak ada doa. Hanya mengandalkan kekuatannya, pikirannya, hanya mengandalkan kemampuannya, hanya mengandalkan pekerjaan, usaha-usahanya. Untuk dirinya sendiri pun lupa dia membentengi dirinya, lupa dia berdoa bergantung kepada Tuhan. Ya, nah sekarang zamannya bukan lagi begitu. Zamannya sekarang kita harus menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Karena ini kehendak Tuhan, ini hatinya Tuhan, saudara Tuhan kasih. Ya. Kalau saudara selama ini juga sudah berdoa, ya mungkin doanya saudara Tuhan kasih untuk hanya diri sendiri, bergumul terus untuk diri sendiri, bergumul untuk hanya masalah-masalah keluarga, bergumul untuk masalah-masalah untuk persoalannya sendiri. Sekarang jangan lagi bergumul untuk itu saudara Tuhan kasih, doakan orang lain, maka persoalanmu pun itu untuk Tuhan. Ya, berdoa saudara Tuhan kasih untuk kesusahan orang lain, kesusahanmu pun itu Tuhan. Berdoa saudaraku untuk kesembuhan orang lain, maka kita juga akan dibentengi oleh Tuhan. Kita juga akan ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya saudaraku. Bahkan yang sakit mendoakan orang sakitnya sembuh. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan berkata, wah aku bagaimana aku berdoa untuk orang lain, aku juga punya yang salah. Aku juga sakit, bagaimana aku berdoa untuk orang sakit, aku juga sakit. Jangan katakan demikian. Tabur saudara Tuhan kasih yang baik bagi orang lain, maka saudara akan menuai. Ya, tabur doa untuk orang lain, maka saudara juga akan mendapatkan berkat daripada doa saudara sendiri juga. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan baca. Di sini kita melihat saudara Tuhan kasih, seorang gadis kecil sebenarnya itu perkataannya, kesaksiannya ya kepada tuannya tidak begitu berpengaruh itu, tetapi itu membawa keselamatan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan bagi tuannya. Nah, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 saya bacakan kepada saudara. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu
seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, ini sampai ayat 6, nanti kita sambung lagi. Ya, Naaman itu seorang tentara, seorang yang terpandang saudara Tuhan kasih, ya, seorang yang mempunyai jabatan, kedudukan seperti masa pandemi ini, tidak bisa dekat dengan orang lain, ya. Nah, nular dia, penyakit menular. Nah, jadi bisa kena dan itu terisolasi. Orang sakit kusta itu terisolasi. Nah, dan ada masanya saudara Tuhan kasih kalau dikatakan imam dia tahir baru dia bisa keluar. Ya, mungkin jangan sekarang ini saudara, bukan kusta yang terjadi di bangsa kita atau di dunia ini, tetapi pandemi yang dikatakan sekarang ini bahwa orang yang sudah terkena itu benar-benar terisolasi dia. Ya, kalau dia belum benar-benar saudara Tuhan kasih dikatakan oleh tim dokter saudara Tuhan kasih benar-benar sudah ya tahir, sudah negatif, maka dia belum bisa leluasa saudara Tuhan kasih keluar, masih diawasi. Nah, kusta ini lebih parah saudara Tuhan kasih, ya, daripada itu. Tetapi ada seorang gadis kecil, ya, yang tadinya dia adalah tawanan, lalu dibawalah dia ke rumahnya istri Naaman menjadi pembantu. Ya, dia dari Israel, saudara Tuhan kasih. Gadis kecil itu bersaksi kepada nyonyanya Naaman. Dia berkata, bapak Naaman itu bisa itu sembuh. Ya, nah, dicarilah ke Israel, ada di sana, ya, nanti didoakan. Tuhan pasti menyembuhkannya, bisa sembuh, bisa dipulihkan. Nah, kesaksiannya itu saudara yang kecil, yang sederhana itu saudara yang kasih, ternyata membawa suatu semangat, membawa kekuatan, membawa harapan bagi Naaman, yaitu seorang pahlawan tentara. Ya, lalu saudara yang kasih, dia minta surat kepada raja di negeri Aram itu saudara yang kasih, supaya dia bisa pergi ke Israel. Nah, dibawalah surat saudara yang kasih, dan raja Aram pun tidak tahu di mana di Israel itu saudara yang kasih ada yang bisa menyembuhkan. Nah, ini maksudnya gadis itu saudara yang kasih, bahwa yaitu bapak Naaman itu harus mencari hamba Tuhan, harus mendapatkan doa untuk dia bisa mendapatkan kuasa mujizat, mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya, ternyata Naaman seorang pahlawan, seorang tentara, ya, yang luar biasa. Ketika istrinya memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan oleh gadis kecil itu, maka Naaman begitu percaya, ya, teguh imannya, semangat dia, ya. Lalu dia saudara kasih, ya, pergi, walaupun dia tidak tahu di mana itu saudara kasih, yang dikatakan yang menyembuhkan tersebut. Sekarang saudara kasih nyata bahwa Tuhan kita ada di mana-mana, Dia hadir saudara kasih dimanapun kita berada. Maukah kita mengatakan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah ketakutan, yang khawatir akan kehidupannya, yang sudah saudara kasih mengalami, yaitu mungkin rasa cemas, rasa takut, khawatir saudara dan kehidupannya, atau merasa hidupnya saudara tidak lagi berarti, sudah mungkin depresi, stres, saudara kasih putus asa. Maukah kita berkata, berdoalah kepada Tuhan, ada Tuhan yang bisa menyembuhkan engkau. Ada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tuhan itu ada. Ya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya. Maukah kita menyampaikan kepada orang-orang
baik melalui media atau melalui sosial media kita atau HP kita, WA kita, Facebook kita atau yang lain, saudara kasih, melalui doa kita atau juga melalui kita telepon orang-orang yang bermasalah. Itu usaha-usaha yang kita lakukan. Ya. Saudaraku, selain daripada saudara bisa memberi sesuatu kepada orang lain yang mempunyai kebutuhan, yang membutuhkan, saudara kasih, yang lemah, yang sedang lagi membutuhkan sesuatu, saudara kasih, pertolongan atau juga dukungan dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu usaha yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin tidak seberapa, walaupun mungkin kecil, tetapi semua memang dimulai daripada perkara kecil. Tapi kita mau melakukannya dan kita berdoa kepada Tuhan, saudara kasih, supaya usaha yang kita kerjakan itu kiranya Tuhan memberi semangat, memberikan kekuatan, memberikan kuasa yang luar biasa, membangkitkan orang tersebut sukacita bahwa dia mengerti bahwa itu Tuhan peduli atas kehidupannya. Sekecil apapun yang kita lakukan itu, nanti Tuhan yang akan mencelikkan matanya. Apalagi misalnya yang tidak pernah, saudara kasih, tidak disangka-sangka, ternyata orang itu mendapatkan sesuatu, saudara kasih, dukungan. Orang itu mendapatkan firman, mendapatkan sesuatu, saudara doa, atau mendapatkan, saudara kasih, dukungan. Atau sedikit mungkin saudara yang bisa beri bantuan kepada orang yang lemah. Ternyata dia akan megah hatinya, dia akan semangat, dia tambah imunnya, dia akan bersuka cita, dia, saudara kasih, dia akan bangga. Lalu dia akan dicelikan oleh Tuhan matanya dan dia akan melihat, wah, nggak pernah ini berarti Tuhan yang peduli aku. Haleluya. Ya. Naaman pergi. Ternyata saudaraku, sesampai di Israel, saudaraku, raja menerima surat itu dan raja mengoyakkan surat itu karena berkata, Tuhankah aku, Allahkah aku, maka Naaman ini, maka raja daripada Aram ini mengatakan bahwa aku di sini ada menyembuhkan, aku bukan Tuhan, kata raja Israel. Ternyata itu kedengaran kepada Nabi Elisa. Lalu Elisa, saudara kasih, itu menelepon raja yang di Israel. Dia berkata, jangan takut. Kenapa kamu harus mengoyakkan pakaianmu? Ayo bawa sini Naaman, biar kami doakan, biar Tuhan menyembuhkannya. Lalu saudara kasih, Naaman pun dibawalah kepada Elisa. Ya. Lalu Elisa, saudara kasih, menyuruh Naaman untuk pergi mandi di sungai, ya, di sungai apa namanya? Sungai Jordan ya, saudara kasih. Mari kita melihat, ya. Mari kita baca. Di sini dikatakan ayat 7. Segera sesudah Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Raja tidak mengerti, raja Israel. Segera sesudah didengar Elisa ini abdi Allah itu, bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, biarlah Naaman itu suruh kepadaku, katanya, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Jordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Oh, saudara kasih, ketika dia bertemu dengan Elisa, seorang nabi Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, yang peka terhadap Tuhan, saudara kasih, maka Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Jordan sebanyak 7 kali. Ya. Nah, saudaraku, Naaman tadi yang bersemangat, saudara kasih, untuk datang mencari, ya, untuk dia mendapatkan pemulihan, mendapatkan, saudara kasih, doa, saudaraku. Ternyata Elisa hanya menyuruh Naaman pergi mandi di sungai Jordan sebanyak 7 kali. Saudaraku, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, apalagi zaman sekarang ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu pasti jalan Tuhan untuk membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa pembaruan, membawa lawatan.
membawa saudaraku yang kasih mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, tetapi Naaman saudaraku yang kasih maklum, karena memang dia belum mengenal kebenaran, mengerti. Tapi mungkin kita juga sudah mengerti kebenaran, tapi mungkin kita juga pernah berpikir saudaraku yang kasih seperti pikiran Naaman. Aduh, aku sudah datang kepada hamba Tuhan, ternyata aku pikir hamba Tuhan itu datang menemui aku. Nah, aku pikir dia letakkan tangannya untuk di kepalaku supaya aku sembuh. Ternyata aku tidak ditemuinya, malah tambah disuruh utusannya. Aku langsung disuruh pergi ke Sungai Yordan 7 kali. Mungkin zaman sekarang ini kalau ada orang, tapi sekarang ini orang sudah maklum. Kalaupun hamba Tuhan mendoakan melalui telepon, melalui online, oh saudara yang kasih, orang pun sudah maklum. Dan mereka juga saudara yang kasih lebih percaya. Kalau mungkin kita juga saudara yang kasih, saya juga hamba Tuhan, saya katakan, saya datang ya. Ya mungkin saudara yang kasih, oh tidak usah bu. Nah gitu ya. Ada juga orang yang kata tidak usah datang. Gitu ya, puji Tuhan. Asalkan percaya saja sama Tuhan. Ya, saudara yang kasih. Dan memang saudara yang kasih kadang-kadang juga, ya kalau orang juga kita tahu, memang dia selaku tidak perlu datangi, ya kita lewat telepon aja ya, atau lewat video call ya, kita berdoa ya. Oh saudara yang kasih. Tetapi Naaman berharap dia saudara yang kasih untuk didatangi oleh Elisa. Elisa mungkin saudara yang kasih bukan karena tadi, karena menjalar menular kustanya Naaman cuma dia. Tapi memang saudara yang kasih, ya memang mungkin juga harus berhikmat, berjaga-jaga. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita tidak tahu, tapi yang jelas saudaraku bahwasanya bahwa Naaman tidak bertemu langsung dengan saudaraku yang kasih Elisa. Naaman masih kusta, ya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Naaman sudah menerobos saudaraku yang kasih ya. Ya, dia sudah menerobos di dalam kustanya, dia sudah menerobos langkah-langkah. Itu usaha yang dilakukan oleh Naaman juga. Itu termasuk usaha yang dilakukannya. Sebenarnya orang kusta tidak bisa bepergian. Ya. Tetapi Naaman karena dia pengen sembuh, pengen dipulihkan, pengen mengalami kuasa mujizat Tuhan, saudara Tuhan kasih, dia menerobos dengan iman. Dia menerobos, Tuhan melihat usahanya, Tuhan melihat tindakan Naaman. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan melihat. Dan benar-benar saudaraku Naaman ini mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Terbukti dia sudah persiapkan juga korban-korban persembahannya. Dia membawa saudaraku yang kasih, ya di atas kuda dan keretanya saudaraku yang kasih, persembahan-persembahan untuk dipersembahkan, untuk dibawa kepada raja. Ya. Ya. Jadi benar-benar saudaraku yang kasih, dia sudah bersiap hati. Benar-benar. Nah, Tuhan melihat usaha yang dilakukan Naaman. Itu termasuk usaha-usaha. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita mau dibangkitkan oleh Tuhan, kalau kita mau dilaut oleh Tuhan, mari persiapkan dirimu untuk datang kepada Tuhan. Nah, mari persiapkan selaku korbanmu kepada Tuhan. Mari persiapkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mau bertemu. Naaman tidak tahu dia harus kemana selaku Tuhan kasih, tapi dia sudah persiapkan semuanya. Engkau tahu, engkau selaku datang kepada Tuhan selaku Tuhan kasih sungguh-sungguh, bahwa Tuhan Allah yang luar biasa itu adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Bahwa hanya dalam Tuhan hidupmu dipulihkan, bahwa hanya dalam Tuhan hidup kita dilawat oleh Tuhan, diselamatkan, dibaharui selaku Tuhan kasih, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan. Maka persiapkan waktumu kepada Tuhan, persiapkan dirimu kepada Tuhan, bahwa hari ini adalah hari beribadah kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi jangan hanya bersiap hanya untuk kepada usaha-usaha, tapi persiapan kepada ibadat saudara Tuhan kasih, saudara teledor. Ya, mari kita persiapkan diri kita saudara Tuhan kasih seperti Naaman, karena memang saudaraku itulah salah satu usaha yang kita lakukan untuk kita dilawat oleh Tuhan, untuk kita dipulihkan, untuk kita juga membawa pemulihan saudara Tuhan kasih. Persiapkan dirimu juga untuk engkau juga dibawa untuk menjadi alat pemulihan bagi yang lain. Amin. Untuk dibawa oleh Tuhan, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Persiapkan saudara Tuhan kasih. Usahakanlah ya kesejahteraan kota. Usahakan ya, dan berdoalah. Saudaraku yang kasih, usaha dan berdoa. Nah, jadi usahakan dirimu untuk bangkit, usahakan dirimu untuk bertambah-tambah hidup dalam kebenaran, usahakan dirimu untuk hidup dalam kekudusan, usahakan dirimu untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tinggalkan dosa, tinggalkan kelemahan, tinggalkan saudara kasih itu kegelisahan dan juga kekhawatiran, tinggalkan saudara keduniaan, usahakan dirimu untuk hidup tetap dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus.
Haleluya. Haleluya. Jaga api tetap menyala. Usahakan, jangan ngantuk, saudara Tuhan kasih ya. Jadi saudara Tuhan kasih, kalau saudara ngantuk-ngantuk, saudara Tuhan kasih, dan berdoa juga dan beribadah, saudara Tuhan kasih, itu tandanya saudara tidak ada persekutuan dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari usahakan, saudara Tuhan kasih, bagaimana kita bisa berdoa untuk yang lain, kalau diri kita pun tidak bisa kita bangkitkan. Bagaimana kita berdoa untuk orang lain, sejak ternyata juga orang lain, saudaraku, kita angkat atau kita topang, kita beri harapan. Kalau kita sendiri pun, saudara Tuhan kasih, tidak ada harapan, atau juga kita ciut atau cemas, ya, masih hanya memikirkan, saudara Tuhan kasih, masa lalu, hanya memikirkan persoalan-persoalan, ya, tidak memikirkan, saudara Tuhan kasih, apa yang dikenan oleh Tuhan, tidak mencari perkenanan Tuhan sungguh-sungguh, apa yang disenangi oleh Tuhan. Bagaimana, saudara Tuhan kasih, Tuhan akan memulihkan, saudara Tuhan kasih. Karena itu mari, kalau kita berdoa, saudara Tuhan kasih, bukan hanya sekedar membawa topik doa, bukan hanya sekedar membawa menu atau daftar menu masalah kita, tapi mari, saudara Tuhan kasih, bawa hidupmu kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya. Karena semuanya kita, saudara Tuhan kasih, membutuhkan mujizat. Mungkin tidak kusta seperti Naaman ini, tapi hari-hari ini, saudara Tuhan kasih, kita serba mungkin salah. Ya, kalau bekerja, saudara Tuhan kasih, terus-terusan, berkumpul terus-terusan, ramai terus-terusan, saudara Tuhan kasih, orang berkata tidak peduli, ya, akan hidupnya, nah gitu ya. Kalau juga di rumah terus, atau juga tidak bekerja, juga bagaimana, tidak juga ada kehidupan. Jadi, saudara Tuhan kasih, sekarang ini benar-benarlah, saudara Tuhan kasih, hanya Tuhanlah yang kita libatkan, dan benar-benar yang akan pegang kendali, memimpin, mengatur, dan juga mengarahkan setiap kehidupan kita. Kita hanya mau berseru, berlutut, berserah kepada Tuhan. Yang apapun, saudara Tuhan kasih, yang Tuhan akan suruhkan atau Tuhan inginkan untuk kita lakukan, saudara Tuhan kasih, marilah kita berkata, yes Tuhan, amin Tuhan, iya Tuhan. Tidak ada lagi alasan-alasan apapun, ya, tidak ada lagi komentar-komentar, tidak ada lagi, saudara Tuhan kasih, tawar-menawar dengan Tuhan, ya, tidak ada tawar-menawar, ya, tidak, saudara Tuhan kasih, haleluya, tidak ada tengah-tengah. Engkau melakukan dosa, benar-benar lepas dari dosa, benar-benar lepas, ya, tidak ada berkata, aku pikir-pikir dulu, saya nggak ada, saudara Tuhan kasih, ya. Mau saudara maju terus, saudara Tuhan kasih. Saudara mau bertumbuh untuk berjanji, untuk komitmen sungguh-sungguh dalam kebenaran, sungguh-sungguh. Haleluya. Oh, haleluya. Karena hanya itu ada pada Tuhan, dua, ya atau tidak, ya, maju atau mundur. Nah, nggak ada tengah-tengah. Ibadah atau tidak, saudara Tuhan kasih. Kalau betul-betul ibadah benar-benar 100% hati, bulatkan hati, segenap hati datang kepada Tuhan. Jangan saudara Tuhan kasih bermain-main lagi. Tuhan tidak senang, karena akhir-akhir ini Tuhan memurnikan gerejanya, Tuhan membangkitkan gerejanya, Tuhan mempersiapkan gerejanya untuk siap menjadi pengantin, ya, siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi sebelum kedatangannya, saudara Tuhan kasih, Tuhan mau kita, saudara Tuhan kasih, untuk membawa lawatan. Tuhan mau saudara saya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan di bumi ini, untuk memberitakan kebenaran, saudara Tuhan kasih, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, ada kuasa, ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan. Saya sudah mengalami, saudara sudah mengalaminya. Ayo jadi saudaraku saksi. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jangan lagi, saudara Tuhan kasih, berdiam diri. Tuhan mau saksi seperti seorang perempuan, walaupun dia orang terbuang, saudara Tuhan kasih, seorang gadis yang dari Israel ini, dia terbuang, ya. Lalu, saudara Tuhan kasih, dipungut oleh istri Naaman, dibawa ke rumahnya, dan sang dia menjadi pembantu. Ya, saudaraku yang dikasih, lalu selama mungkin dia di Israel, saudara Tuhan kasih, dia memang benar-benar anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Tuhan itu penyembuh, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah pemberi mujizat, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Lalu ketika dia tahu, saudara Tuhan kasih, ada terjadi tuannya Naaman itu sakit kusta, seorang tentara, seorang pahlawan tentara. Lalu gadis itu tidak bisa berdiam diri. Nah, dia ceritakan kepada istri Naaman, kepada nyonyanya. Dia bersaksi, saudara Tuhan kasih.
Dia bercerita, dia tidak fokus kepada dirinya. Oh, aku kan tawanan. Oh, aku kan orang buangan. Gimana aku bersaksi tentang Tuhanku? Apa nanti katanya? Tidak, saudara Tuhan kasih. Dia begitu saudara Tuhan kasih percaya bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha besar. Sekalipun dia adalah seorang buangan, tadi tawanan dia, seorang gadis yang di rumah Naaman. Haleluya. Kesaksiannya berpengaruh, ya, karena memang Tuhan itu akan meneguhkan setiap kesaksian, ya. Bukan dirinya yang diceritakan, tetapi Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang dia sembah. Itu yang diberitakan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan penyembuh, adalah Tuhan pembebas, adalah Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong memberkati. Dia Tuhan Allah yang sanggup untuk memberi saudara kasih kehidupan dan melawat setiap umatnya yang datang kepada dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, apa jadinya saudara kasih Naaman? Naaman pergi ke sungai Yordan. Saudara Tuhan kasih, tetapi awalnya memang Naaman ini saudaraku gusar hatinya karena dia seorang tidak biasa, dia saudara Tuhan kasih mandi di sungai yang keruh seperti itu. Maka dikatakan Naaman, dikatakan di sini dalam ayat yang ke 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Awalnya Naaman selalu ngasih tidak terima dengan caranya Tuhan seperti itu, atau caranya Elisa seperti itu. Apalagi disuruh mandi di sungai Yordan yang keruh, yang kotor. Dia seorang pahlawan tentara, ya, menurut dia tidak biasa. Dan apalagi selalu ngasih kalau dia sakit itu apa enggak tambah masuk nanti bakteri, ya, atau kotoran masuk ke dalam kustanya, kulit-kulitnya sudah kena kusta, ya gitu ya. Memang secara akal pikiran tidak masuk akal. Ya, zaman sekarang sudah Tuhan kasih, walaupun engkau tidak masuk akal cara Tuhan atau jalan Tuhan, kalau engkau mau sudah Tuhan kasih mengalami kuasa dan mujizat dan lawatan Tuhan, engkau harus lakukan. Ya, sekarang ini zamannya sudah Tuhan kasih untuk kita diseret kepada kehendak Tuhan, bukan lagi kepada kehendak diri sendiri. Ya, sekian lama melakukan kehendak diri sendiri, kehendak manusia, kehendak dunia. Sekarang waktunya bukan lagi kehendak, bukan lagi kehendak kita. Ayo kita mau berserah. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, ya, mengikuti doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga. Jadilah kehendakmu. Oh, saudara Tuhan kasih, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan itu sering sekali bertentangan dengan pola pikir kita. Ya, kehendak Tuhan itu selalu Tuhan kasih kadang-kadang selalu tidak masuk akal, tidak dapat dimengerti. Seperti yang tadi selalu Tuhan kasih, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Ya, walaupun tak terselami dalam pikiran kita, walaupun tidak terduga selalu Tuhan kasih dengan pengertian akal pengetahuan kita, tapi kalau itu selalu Tuhan kasih kehendak Tuhan, kalau ini firman Tuhan, ya, kalau zaman ini Tuhan mengatakan kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, lakukan itu selalu Tuhan kasih. Ya, tinggalkan dosa katanya selalu Tuhan kasih, tinggalkan kehendak daging, tinggalkan kedunia, tinggalkan semua. Mari datang kepada kata Tuhan, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan bisnismu atau juga keuanganmu, jangan andalkan pola pikir yang lama. Ya, Naaman sempat dia mengandalkan pola pikir yang lama, kebiasaan yang tidak pernah bisa di tempat yang keruh, tempat yang kotor atau tempat mandi seperti itu. Memang Tuhan mau melatih dia rendah hati, ya. Yang biasa dia senang-senang, enak-enak selalu Tuhan kasih, atau mandi yang steril. Tapi sudah Tuhan kasih, Tuhan menyuruh dia melalui Nabi Elisa. Lalu sudah Tuhan kasih dia pulang dengan panas hati, kecewa. Puji Tuhan, sudah Tuhan kasih ada lagi kedua yang bersaksi atau meneguhkan Naaman dengan kata-kata yang membangun.
dengan kata-kata yang mendorong saudara kasih supaya Naaman melakukan kehendak Tuhan. Apa kata pegawainya? Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, yaitu kepada Naaman, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Nah, pegawainya mengingatkan kembali, Bapak, kalau memang mau mengalami lawatan Tuhan, kalau memang mau mengalami pemulihan, mau mengalami kesembuhan, mau mengalami jalan yang baik atau juga mendapatkan mujizat, walaupun tidak cocok di hatimu, walaupun engkau tidak berkenan, engkau harus tetap lakukan itu Bapak. Nah, lakukan saja Bapak. Seandainya sukar pun disuruh oleh Nabi itu, kalau memang itu untuk kebaikan, tetap harus lakukan Bapak, kata pegawainya. Lalu saudara kasih, Naaman pun sadar dia. Ya juga ya. Kenapa tidak kalau hanya 7 kali membenamkan diri mandi di Sungai Yordan? Oh enggak apa-apa kok. Ya udah celup aja 7 kali, gitu ya. Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus. Ada orang saudara kasih, bukan perkara sulit yang diberikan kepada dia. Untuk dia mendapatkan lawatan atau pemulihan. Untuk mendapatkan saudara kasih kesembuhan atau juga kemenangan dan juga berkat, mujizat. Tetapi perkara yang mudah, perkara yang ringan pun ternyata berat bagi dia. Kenapa? Pikirannya masih pikiran yang lama. Kehendaknya belum ditaklukkan kepada kehendak Tuhan. Dia masih sombong. Dia masih egois. Dia masih terus mempertahankan keakuannya. Dia masih terus mengendalikan pikiran-pikirannya. Cara-cara kehidupannya yang lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tuhan mau zaman sekarang kita mau merendahkan diri, bertobat dari semua kelakuan kita yang tidak benar. Kita datang, itu sebabnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Saudara Tuhan kasih, Tuhan mau juga bangsa kita datang bertelut di kaki Tuhan. Tuhan mau saudara kita datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan mau saudara Tuhan kasih setiap suku, bangsa, setiap makhluk, setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang dijadikan oleh Tuhan untuk datang berseru kepada Tuhan dimanapun dia. Di dalam kesesakannya pasti dia akan kembali, ya Tuhan tolonglah Tuhan, kasihanilah Tuhan, paling tidak itu. Ya. Kalau masih dia selakukan sempat-sempatnya lagi masih memberontak atau juga masih degil hatinya kepada Tuhan, oh selakukan kasih tidak akan ada pertolongan. Ya, karena waktu ini selakukan kasih orang berseru-seru kepada Tuhan pun selakukan kasih masih juga belum langsung ya terjadi instan semuanya. Tetapi masih terus selakukan kasih mengalami selakukan kasih prosesnya daripada Tuhan. Tetapi mujizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Memang ada orang langsung instan disembuhkan. Ada orang langsung terjadi mujizat kesembuhan, terjadi lawatan, terjadi pemulihan. Saudara Tuhan kasih, mari kita sadari akan kehidupan kita saudaraku, bahwa memang kita harus mau berserah kepada Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan, ajari aku Tuhan, bawa hatiku untuk berserah kepada Engkau. Ya. Bukan jalanku Tuhan, tapi jalanmu. Bukan pikiranku Tuhan, tapi pikiranmu. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu lah yang jadi. Bukan rencanaku Tuhan, tapi rencanamu Tuhan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya. Puji Tuhan saudara Tuhan kasih. Kalau kita mau saudara Tuhan kasih berserah kepada kehendak Tuhan untuk kita menjadi orang yang belajar rendah hati kepada Tuhan. Sering sekali kita tidak menyadari bahwa kita menganggur dan sombong. Seperti Naaman. Dia hanya berpikir, apa tidak ada sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan ini? Kenapa aku harus mandi di sungai Yordan yang kotor ini? Ya, tapi itu tidak bisa tawar-menawar. Kalaupun dia berkata demikian, tidak bisa tawar-menawar saudara Tuhan kasih. Kalau memang mau sembuh, ya lakukan. Kalau tidak mau, ya nggak usah. Kan gitu ya. Jadi gampang-gampang saja sama Tuhan itu sebenarnya. Sama Tuhan kalau mau sudah katakan ini jalannya. Tetapi dia masih, janganlah itu jalannya Tuhan, jalanku aja inilah Tuhan, menurut aku ini yang baik, menurut aku ini yang benar. Ya, karakmu kata Tuhan. Ya, kamu yang Tuhan atau aku kata Tuhan saudaraku. Tuhan tidak komen saudara Tuhan kasih ya. Tuhan tidak bisa saudara Tuhan kasih kita negosiasi dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah melakukan perintah saudara Tuhan kasih, perintahnya itu iya dan amin. Haleluya. Nah, kalau Tuhan sudah katakan jangan, tetap jangan, ya. Mau
mau diumak-umak pun Tuhan itu mau diapain, nggak bisa tawar menawar, nggak bisa disogok, nggak bisa apapun juga, nggak bisa disogok. Nah, kalau Tuhan katakan jangan berdosa, jangan lakukan itu, tetap saudara kasih. Nggak apa-apalah Tuhan, sekali ini Tuhan, sekali ini Tuhan, ya. Tuhan katakan saudara kasih berjuang, sungguh-sungguh, komitmen, setia, ya, berjuang sungguh-sungguh, beriman, saudara kasih, konsisten, sungguh-sungguh. Nah, saudara kasih, Tuhan tahu hanya itu, dan Tuhan menghargakan kesungguhan, Tuhan menghargakan setiap usaha, Tuhan menghargakan setiap tindakan, ya. Saudara kasih, tapi Tuhan sudah melihat tindakan Naaman, walaupun memang sempat dia gusar, walaupun sempat dia agak kecewa sedikit, tapi kemudian ketika datang lagi pegawainya mengingatkan dia lembut lagi hatinya. Dia langsung lagi lakukan, saudara kasih, dia rendah hati juga mendengarkan pegawainya. Dia mendengarkan orang bawahan. Ya, dia mendengarkan, saudara kasih, dia tidak mempertahankan, saudara kasih, keakuannya, kehebatannya, kedudukannya, ya, kemampuannya, saudaraku. Nah, saya berkata, siapakah kita, saudaraku, sehingga kita terus mempertahankan kehebatan kita? Apakah kehebatan kita, saudaraku? Apakah, saudara kasih, pengaruh kita? Apakah, saudara kasih, yang kita andalkan dalam kehidupan ini? Oke, sekalipun ada yang diandalkan secara dunia, seperti Naaman, orang terpandang, tentara pahlawan dia, saudara kasih, orang punya jabatan, orang punya kedudukan. Tapi kalau itu Tuhan mau dia merendahkan diri, kalau dia, saudara kasih, mau melakukan apa kehendak Tuhan, perintah Tuhan, ya dia sembuh, dia mengalami mujizat, dia mengalami pemulihan, dia mengalami lawatan. Haleluya. Kalau tidak. Nah, sama seperti Petrus juga. Kalau Tuhan sudah katakan bertolak ke tempat yang paling dalam supaya engkau menangkap ikan, ya. Kalau dia punya alasan, ya Tuhan sampai sini aja lah Tuhan, nggak usah dalam Tuhan. Aku sudah capek semalaman Tuhan. Aku sudah tidak tidur Tuhan semalaman, juga sudah capek. Nah, udah sini aja lah Tuhan. Nggak dapat ikan yang penuh dengan perahunya, nggak dapat ikan yang, ya. Kalau Tuhan katakan dia bertolak ke tempat yang paling dalam, Petrus, no comment, tidak ada alasan-alasan tawar menawar. Walaupun berkata aku sudah capek ya Tuhan, mengertilah Tuhan, tolonglah Tuhan, mengertilah, maklumlah Tuhan. Kan tadi juga Tuhan kan sudah lihat kalau aku sudah membersihkan perahu-perahuku dan jalan-jalanku, dan sudah hampir mau pulangnya tadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang ya aku hargai. Tapi sampai sini aja lah Tuhan, ya. Nggak usah terlalu dalam, nggak usah ke dalam sana Tuhan. Nggak, dia sudah Tuhan kasih. Tapi Petrus berkata, ya Tuhan, kalau Engkau mengatakannya, aku akan lakukan. Nah, itu dia saudara Tuhan kasih. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara Tuhan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. 2 ikan 5 roti saudara Tuhan kasih. Ketika Tuhan katakan kepada murid-muridnya, saudara Tuhan kasih, bawa 2 ikan 5 roti itu. Lalu saudara Tuhan kasih dipotong-potong, dicuil-cuil, saudara Tuhan kasih, dibagikan kepada murid-muridnya. Dan disuruh lagi murid-muridnya bagikan kepada orang banyak berkelompok-kelompok di rumput itu. Pada waktu itu 5.000 orang lebih orang. Murid mungkin 12, ya. Saudara Tuhan kasih oleh Yesus Kristus. 2 ikan 5 roti, berapa banyak lah itu satu orang, ya, untuk dibagi lagi kepada banyak orang yang berkelompok-kelompok itu. Tapi setelahku, karena Tuhan mengatakannya, karena Tuhan Yesus yang memerintahkannya, dan murid-murid patuh dan melakukannya, maka mereka pun mengalami mujizat, dan murid-murid mendapatkan sisa 12 bagul. Mereka bawa pulang 1 bagul 1 orang. Haleluya, saudaraku. Nah, oleh karena itu zaman sekarang juga saudaraku yang kasih, jangan berkatakan, aku juga kurang, dalam kehidupan pun nanti aku kurang, nggak bisa memberi. Ayo beri sama Tuhan, saudaraku yang kasih. Beri persembahanmu, beri korbanmu kepada Tuhan, beri saudaraku yang kasih kepada orang lain apa yang diminta oleh Tuhan untuk kau dapat beri, untuk saudara dapat memberi, menolong, memberkati. Beri. Mungkin saudaraku yang kasih bagi kita pun kurang, tapi saudaraku yang kasih, kalau kita saudaraku yang kasih, ya digerakkan oleh Tuhan untuk memberi, bukan karena kelimpahan, bukan karena kita sudah berkelebihan, tidak saudaraku yang kasih, tapi ini waktunya kita mau belajar. Saya dan saudara, mari kita belajar saudaraku yang kasih. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Maka Tuhan pun akan mencurahkan berkat-berkat-Nya.
Dan Tuhan itu Tuhan yang melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan yang berfirman maka semuanya ada. Jikalau Dia memberikan perintah maka semuanya terjadi. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Hidup kita karena berkat daripada Tuhan. Mungkin engkau hanya berkata, oh kalau aku tidak bekerja bagaimana aku hidup? Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, memang engkau berusaha. Tapi kalau hanya usahamu itu yang kau andalkan untuk kau bekerja, untuk engkau hidup, saudaraku yang kasih, nanti akan tiba saatnya engkau berusaha pun tidak bisa mendapatkan hasil usaha pun tidak bisa engkau nikmati. Untuk apakah itu semuanya hasil jerih payahmu? Untuk apakah itu semuanya sia-sia dan sia-sia? Karena itu saudaraku yang kasih, usaha dan berdoa, berdoa dan berusaha. Mari saudaraku yang kasih, lebih banyak doanya saudaraku yang kasih kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, masa-masa lebih banyak saudaraku di rumah atau juga PPKM. Saudara aturkan waktu untuk keluar. Hanya yang penting saudaraku yang kasih, tidak lagi bisa setiap hari. Aturkan dengan baik. Maka saudara juga bisa banyak waktunya berdoa di rumah. Banyak bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Renungkan firman Tuhan, saudaraku. Berdoa untuk orang lain. Jangan lagi seperti yang biasa-biasa. Jangan lagi seperti yang lain-lain. Berubah. Haleluya. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita semuanya, saudaraku yang kasih. Jadi mari kita berusaha. Dan mari kita, saudaraku yang kasih, berdoa. Puji Tuhan, hari ini kita berdoa, saudaraku yang kasih. Selanjutnya lakukanlah usaha-usaha untuk memberkati banyak orang lain. Dimanapun saudara berada. Baik, tidak dilihat manusia. Karena semua saudara pasti punya handphone. Bisa mendoakan orang lain, bisa kontak orang lain, bisa layani orang lain, bisa doakan orang lain, bisa beritakan kebaikan kepada orang lain, beritakan kuasa Tuhan, beritakan tentang keajaiban mujizat Tuhan. Saudaraku yang kasih, usahakan, saudaraku yang kasih, layani orang lain. Haleluya. Dan itu Tuhan senang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati, saudaraku yang kasih. Kita doakan kota kita dan bangsa kita, saudaraku. Ini usaha yang kita lakukan juga, yaitu berdoa ini juga usaha. Haleluya. Oh, usahakan berdoa juga saudaraku kapan saja, di mana saja saudaraku yang kasih. Bangun tengah malam berdoa juga untuk kota dan bangsa kita. Doakan orang-orang yang sakit, doakan orang-orang yang isoman, doakan orang-orang yang mengalami kesesakan, doakan orang-orang yang dalam ketakutan, supaya Tuhan, tangan Tuhan turun melawat mereka semuanya. Puji nama Tuhan, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya. Oh, bagi yang sudah disembuhkan lebih lagi dahsyat luar biasa. Kita pasti selalu kasih akan melihat kuasanya Tuhan bekerja atas kota kita dan bangsa kita. Tuhan menyatakan belas kasihannya atas bangsa, atas jiwa-jiwa. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, tidak tahu, kita tahu, saudaraku, sudah kita tahu bahwa Indonesia adalah nomor 1 di dunia dalam masa pandemi sekarang ini, saudaraku yang kasih. Mari kita berdoa supaya Tuhan membalikan keadaan, bukan lagi masa yang kritis atau juga masa-masa yang menakutkan, saudaraku yang kasih, tentang pandemi ini yang diperdengarkan kepada berita dunia. Tetapi Indonesia akan keluar menjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Indonesia diberkati oleh Tuhan dengan ajaib dan menjadi berkat. Haleluya. Itu kerinduan kita dan itu harapan kita, dan itu yang Tuhan mau dengarkan dari setiap doa-doa kita, saudara yang kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kita lebih dahulu rendahkan diri kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, aku datang kepadamu. Aku mohon ampun Tuhan, kalau selama ini aku hanya mengandalkan kekuatan dan usaha pikiran manusia. Dalam nama Yesus aku bertobat. Sekarang Tuhan, aku mau untuk lebih lagi merendahkan diri, berdoa, sujud kepada Tuhan, untuk mendoakan kota dan bangsaku, jiwa-jiwa yang mengalami kesusahan. Tuhan, Engkau tolong saya merendahkan diri dalam kehidupanku untuk benar-benar mengalami lawatan Tuhan, supaya hidupku sungguh-sungguh mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus, melakukan perintah Tuhan, tidak lagi dikuasai dengan pikiran dan kehendak manusiaku. Di dalam nama Yesus, semua pemikiran lama, kehendak manusia lamaku, kutinggalkan semuanya. Aku berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini aku Tuhan, tuntunlah aku. Biarlah kehendakmu, jalanmu, rencanamu
yang menjadi yang menjadi bagianku. bagian. Syukur Tuhan. Syukur. Haleluya. Aku dipulihkan, aku diberkati, aku dilawat oleh Tuhan, dan untuk membawa lawatan. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan mujizat. Terima kasih untuk pembebasan, kelepasan. Kau mentahirkan hidupku, Engkau mengampuni hidupku dari segala dosa dan segala kesombonganku. Semua ditanggalkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pertama saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata saudaraku di dalam Mazmur 122 dikatakan, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Mari kita berdoa saudaraku yang kasih, dimanapun saudara berada saat ini, di rumah, atau di rumah sakit, atau juga di Soman, atau dimanapun juga yang mendengarkan acara dan juga ibadah ini saudaraku yang kasih, khususnya jemaat Tuhan saudaraku, GKI Surabaya Pusat. Mari saudaraku yang kasih, kita berdoa saudaraku, supaya kita bertambah-tambah membawa doa yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, untuk lawatan Tuhan terjadi dimanapun saudara di kota ini. Tuhan berdoa, Tuhan membawa saudara untuk membawa perubahan atmosfer di daerah lingkungan saudara melalui doamu setiap hari, setiap waktu, dimanapun saudara berada. Mari ketika keluar pun berdoa saudara, kalau setiap jalan kita doakan. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku, angkat doamu, angkat suara dimanapun kau berada. Berdoa dan sungguh-sungguh bersuara untuk lingkunganmu, untuk daerah kasih kota Surabaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, Tuhan, Engkau melawat kota kami, Engkau melawat kami dimanapun kami umatmu berada. Haleluya Tuhan, Engkau menempatkan kami setiap tempat. Haleluya Tuhan Yesus. Sidangmu Bapa yang baik, haleluya Tuhan, Engkau pakai, Engkau bangkitkan menjadi umat yang berdoa. Oh, yang selalu haleluya Tuhan berseru kepada Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan haleluya Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Urapilah Bapa doa kami, berkatilah setiap tempat di mana kami umatmu berada Bapa, membawa haleluya Tuhan Yesus, oh kehidupan doa kepada Engkau untuk memberkati lingkungan kami dimanapun kami berada. Diberkatilah lingkungan kami, dilawat oleh Tuhan, diselamatkan Tuhan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Nyata kuasa-Mu luar biasa bekerja untuk kota kami Surabaya, dilawat oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau yang berkuasa memerintah. Shalom untuk Surabaya, shalom untuk Surabaya Pusat, shalom untuk Surabaya Selatan, shalom untuk Surabaya Timur, shalom untuk Surabaya Utara, Surabaya Barat, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Di setiap lingkungan-lingkungan, tembok-tembok haleluya Tuhan, biar ada sejahtera di rumah-rumah, di lingkungan, di rumah sakit, di klinik, dimanapun juga haleluya Tuhan. Oh, mereka juga yang ada di Soman Yesus, Engkau Tuhan melawat mereka dengan damai sejahtera ada di dalam mereka. Haleluya Tuhan. Untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga, bahkan juga untuk semua orang. Haleluya Tuhan, tanpa terkecuali yang ada di kota kami Surabaya, baik orang besar, orang kecil, baik juga orang kaya, orang miskin, orang tua dan orang muda, semuanya sampai kepada anak-anak pun. Haleluya Tuhan, biarlah ada kesejahteraan daripada Tuhan, damai sejahtera surgawi turun atas kota kami Surabaya. Shalom untuk Surabaya di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa untuk kesembuhan. Oh, lawatan kesembuhan terjadi, tsunami kesembuhan terjadi di Surabaya. Haleluya Tuhan. Oh, Bapak kami tidak ada lagi dalam nama Yesus Kristus. Oh, selama PPKM ini sudah benar-benar haleluya Tuhan, semuanya oh penjangkitan atau juga perkembangan itu sudah semakin haleluya Tuhan dihancurkan, diputuskan dalam nama Yesus. Pemutusan itu untuk paparan dalam nama Yesus sudah haleluya Tuhan dihapuskan, dibakar oleh Tuhan. Api Roh Kudus, api Roh Kudus, belas kasihan-Mu Tuhan atas kota kami Surabaya. Sembuhkanlah jiwa-jiwa Tuhan Yesus, baik di rumah sakit mereka juga mengalami kesesakan Tuhan. Berembuslah haleluya Tuhan, oh kepada kehidupannya, napas hidup daripada Engkau di dalam hidungnya, untuk paru-parunya, jantungnya, semuanya, oksigen dalam darahnya, semuanya baik, normal, sempurna Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu terjadi Bapa. Tidak ada kematian di kota Surabaya di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kesehatan, kesembuhan, mujizat, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi
di dalam nama Yesus Kristus dia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk para garda depan. Oh rabatakan rabasiki rabatan rabasana rabasana. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para tim medis, para dokter Tuhan. Kami minta kepada Engkau belas kasihan Bapa yang baik atas mereka Tuhan. Perlindungan atas mereka Bapa yang baik kepada dia Tuhan. Kau berikanlah mereka pakaian APBD daripada surga, melindungi mereka, menaungi mereka di dalam kuasa perlindungan Tuhan, membagari mereka, keluarga mereka, dan juga dalam mereka bertugas pagi, sore, dan malam hari terus dia Tuhan. Berkatilah mereka mendapatkan kekuatan imun yang kuat dari dia, dan mereka terus dia Tuhan Kau berikan hikmat dan bijaksana, bahkan penuhkan dengan bijaksana daripada Tuhan untuk terus menolong nyawa orang-orang yang sakit Tuhan, dengan semua peralatan mereka pakai, dengan semua pengobatan dan juga vitamin-vitamin yang mereka berikan, perhatian, dan juga mereka terus dia Tuhan. Engkau urapi Bapa yang baik untuk membangkitkan semangat orang-orang pasien dengan cara hikmat daripada Tuhan. Kau karuniakan kepada para medis kami Tuhan, mereka yang ada di barisan garda depan, Tuhan memberkati juga kepala-kepala rumah sakit, kepala-kepala bagian, bahkan juga semuanya tersedia Tuhan Yesus, semuanya yang ada tersedia Tuhan Kau lawat Bapa. Oh mulai daripada Tuhan Sapam juga tersedia Tuhan, dalam nama Yesus bagi administrasi apoteknya tersedia Tuhan, apotekernya Tuhan melawat mereka di dalam nama Yesus Kristus tersedia. Tidak ada pasien-pasien tersedia Tuhan yang kurang perawatan, tetapi Engkau Tuhan menolong Bapa yang baik, Engkau memberkati Bapa. Oh Yesus, Engkau tersedia Tuhan menolong mereka Bapa. Engkau nyatakan kuasa mujizat terjadi Tuhan, kesehatan, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Jehovah Rabbah Allah penyembuh, Tuhan menyembuhkan setiap jiwa-jiwa. Engkau Tuhan menyatakan belas kasih oleh kuasa luar biasa. Berkati tersedia Tuhan tangan-tangan dokter, berkati Tuhan obat-obat yang diberikan tersedia Tuhan, berkati mereka bisa makan dan minum penciumannya tersedia Tuhan kembali dalam nama Yesus tersedia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus tersedia. Oh rabasikira marabatana rabasika marabasana. Oh terima kasih Bapa. Tidak ada kekurangan oksigen dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus yang Kau luar biasa. Berembuslah napas hidup dari segala penjuru. Masuklah kepada mereka yang sudah mengalami kesesakan, bahkan juga di ruang ICU pun. Tuhan Yesus tolonglah mereka Bapa yang baik kepada dia. Engkau Tuhan yang berkehendak. Tidak ada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Engkau pun sanggup membangkitkan mereka yang sudah kelihatannya tidak mungkin secara manusia, tapi bagimu segala sesuatu mungkin Tuhan. Berahmatlah Engkau Tuhan Yesus dia Tuhan. Dengarkan setiap doa dan cerita hati mereka. Dengarkan setiap doa dan seruan-seruan keluarganya Tuhan dia Tuhan, yang tidak bisa bertemu dengan mereka, tetapi Engkau yang menemui mereka Bapa di tempat isolasi mereka Bapa. Datanglah Tuhan, lawatlah umat-Mu. Datanglah Tuhan, nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu Bapa, jamah dan sembuhkanlah mereka. Engkau katakan sepatah kata saja sembuh maka mereka sembuh. Oh Engkau katakan hidup maka mereka hidup di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Tuhan Allah yang berkuasa. Kami berdoa tersedia Tuhan, seluruh tersedia Tuhan umat tebusan-Mu Bapa, juga yang mengalami sakit penyakit. Engkau terus mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran. Engkau mengampuni tersedia Tuhan hal-hal yang tidak kami sadari. Kami datang berseru-seru kepada Tuhan. Engkau punya rencana yang indah yang luar biasa tersedia Tuhan. Oh untuk melawat Bapa yang baik, untuk menyatakan lagi kesembuhan, untuk menyatakan lagi mujizat di dalam pelayanannya, di dalam seluruh kesaksiannya, dan seluruh kehidupannya Bapa yang baik kepada dia Tuhan. Roh maut, kecelakaan, roh jatuh kematian itu berkuasa di dalam nama Yesus Kristus. Setan roh jahat pembunuh kematian itu berkuasa di dalam nama Yesus Kristus. Roh setan iblis kuasa-kuasa gelap engkau itu berkuasa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Tuhan Raja atas seluruh bumi. Engkau berkuasa dan berkerajaan atas segala yang ada. Juga di bangsa kami Indonesia, mari kita berdoa untuk Indonesia. Oh rabatana rabasika marabatana rabarabasana rabatana rabasana. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah
itulah kerinduanku, itulah kerinduanku. Mari kita berdoa untuk Indonesia, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Oh, mengalami tersedia lawatan dan sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa kepada Engkau bangsa negara kami Indonesia yang tercinta, negara Republik Indonesia yang tercinta, NKRI, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bawa kepada Engkau pulau-pulau tersedia Tuhan, pulau Jawa, pulau Sumatera, pulau Sulawesi, Kalimantan, haleluya Tuhan, Papua dan juga NTB, semua pulau-pulau besar kecil tersedia Tuhan. Engkau yang melawan, Engkau menatangnya Bapa yang baik, haleluya Tuhan. Engkau terus berahmat atas bangsa kami Indonesia. Belas kasihan-Mu Tuhan atas Indonesia Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan sedia Tuhan Yesus membawa bangsa ini kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Bersinarlah Tuhan, kebenaran-Mu tersedia atas bangsa ini. Kebenaran-Mu atas bangsa ini tersedia Tuhan. Engkau Tuhan celihkan setiap mata melihat kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga semuanya Tuhan berjalan kebenaran. Ampuni segala berita-berita hoax. Ampuni semua rekayasa-rekayasa tidak baik yang jahat. Ampuni semua dosa yang bersembunyi atau persenggogolan yang jahat. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan melihat atas semua yang ada di bangsa kami. Tuhan melihat, Tuhan maha tahu, Tuhan menilik semuanya. Oh, sorot mata Tuhan memandang kepada seluruh bumi Indonesia Tuhan Yesus. Ampunilah Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan Allah yang mengerti. Engkau Tuhan Allah yang maha tahu. Engkau Tuhan melihat dan selalu lihat Tuhan. Tidak ada tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Tiliklah Tuhan semua penduduk bangsa ini Tuhan. Dan Engkau tuntunlah kepada kebenaran semua bangsa kami Bapa yang baik. Haleluya Tuhan selalu lihat Tuhan. Orang-orang benar bertambah-tambah benar di hadapan-Mu Bapa yang baik. Haleluya. Orang-orang kudus semakin bertambah-tambah kudus. Haleluya Tuhan. Orang-orang selalu lihat Tuhan yang berdosa berbalik dan bertobat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih yang tersesat dibawa pulang kembali di dalam nama Yesus. Semua kekerasan, ketertengkukan, pemberontakan, ampunilah dosa bangsa kami. Semua kejahatan-kejahatan bangsa, ampunilah Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon anugerah kasih-Mu. Engkau telah membayar dosa bangsa kami melalui korban darah-Mu di kayu salib. Engkau telah menumpahkan darah-Mu Tuhan. Engkau memberikan kasih karunia keselamatan untuk bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, negara persatuan Indonesia ya Tuhan, NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45 dan yang berbineka tunggal ika ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa mendukung pemerintahan kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Pakai dan luar biasa hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, berikan perlindungan luar biasa bagi kehidupannya dan juga keluarganya. Dan semua tugas-tugas pemerintahan yang dikerjakan, hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus untuk setiap keputusan yang diambil Tuhan, berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, supaya hamba-Mu Tuhan sedia Tuhan yang menjadi pemerintah di bangsa kami Bapa tetap akan kuat dan teguh untuk membawa bangsa ini tersedia Tuhan kepada keadilan kesejahteraan. Oh Tuhan, Engkau tahu hati hamba-Mu Bapa yang baik, sungguh mengasihi bangsa ini dan berjuang dan keras. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa menolongnya. Engkau Tuhan memegangnya tersedia Tuhan, hamba-Mu Bapak Joko Widodo semuanya. Dalam nama Yesus, semua para pendukung, semuanya juga sedia Tuhan bangsa Indonesia mendukung pemerintahnya dalam nama Yesus. Semua roh-roh yang jahat Kau yang merongrong pemerintahnya atau juga yang menentang, yang berontak, bahkan juga segala tipu daya setan, tipu daya iblis, semua yang hancurkan, semua kebasikan yang hancurkan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menegakkan tersedia kebenaran-Mu. Oh, tadi kalau orang benar Engkau akan tegakkan di bangsa ini tersedia Tuhan. Engkau juga yang meninggikan, Engkau juga yang menopang, Engkau yang menatangnya tersedia Tuhan Yesus. Semua pemerintahan kami, baik dari tingkat tersedia Tuhan Yesus. Oh, di pusat sampai kepada daerah-daerah, tingkat tersedia Tuhan Yesus, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai lurah, sampai RW RT, dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk aparat keamanan kami, TNI, ABRI, Polri, Badan Intelijen Negara. Tuhan berkati mereka yang luar biasa. Tuhan berikan kepada mereka otoritas kuasa wibawa daripada Tuhan. Oh, untuk bertindak tersedia Tuhan, untuk mengamankan bangsa ini, untuk berjaga atas bangsa ini dengan hikmah biasa daripada Tuhan, dengan perlindungan otoritas daripada Tuhan. Sebab tidak sia-sia mereka menyandang pedang, tetapi Engkau berikan kepada mereka hikmat. Oh, Engkau berikan mereka kekuatan untuk menjaga keamanan dan kestabilan bangsa kami Bapa yang baik oleh Dia Tuhan. Dan semoga aman bangsa kami Tuhan.
Semua provokator yang merusak, yang pura-pura segala tipu daya setan iblis roh jahat kegelapan, kalian semua diruntuhkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita semua dicuci oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang bekerja segala musuh-musuh kebenaran itu, semua musuh-musuh bangsa ini, semua yang perendakan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan berkati orang-orang membangun bangsa ini yang kerja keras, orang-orang memiliki pemikiran yang luar biasa untuk mengasihi bangsa Indonesia, mengasihi masyarakat Indonesia. Oh haleluya Tuhan, Tuhan membangun bangsa ini yang menuju kepada keadilan dan kesejahteraan. Karena firman berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Oh karena kesejahteraan kamu. Orang yang mengusahakan kesejahteraan atas bangsa, atas kota ini, atas setiap kota Bapak, mereka juga akan berada damai sejahtera. Mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau Tuhan ajaib dan luar biasa atas bangsa negara kami Indonesia. Syukur Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdoa saudara Tuhan kasih. Bawa semua gereja-gereja Tuhan kepada Tuhan. Karena umatnya yang berdiri di hadapan Tuhan saudara Tuhan kasih. Oh, untuk mengusahakan dan juga berdoa kepada Tuhan. Menaikkan tangan kepada Tuhan. Memohonkan ampun kepada Tuhan. Berdiri sebagai pendoa, sebagai pensyafaat, setigat keeper. Oh, penjaga kota. Dan juga yang selalu berjaga-jaga berdoa. Naik ke menara. Oh haleluya Tuhan, menjadi pengintai. Oh rawatan masih berdoa untuk semua umat Tuhan. Semua gereja Tuhan menjadi pendoa yang dibangkitkan oleh Tuhan pada zaman akhir. Oh yang membawa seruan-seruan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan setiap seruan umatnya. Tuhan Engkau menghendaki seruan haleluya Tuhan zaman ini. Suara sangkakalamu Tuhan, suara kebenaran yang bersinar atau juga yang berkumandang. Biar atas haleluya Tuhan Yesus. Oh terang yang bersinar itu atas haleluya Tuhan. Biar semua kami umatmu, gereja membangkit atas haleluya Tuhan Yesus. Sehingga terang Tuhan akan terbit, kemuliaan Tuhan akan nyata atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu datang Bapak yang baik haleluya. Roh bekerja dengan luar biasa Bapak yang baik. Bangkitlah kami umatmu, bangkitlah kami umatmu. Bangkit gereja-Mu atas haleluya Tuhan, berkati dan luar biasa menjadi berkat-Mu Bapak. Yang selalu berdiri di depan Tuhan, mengangkat tangan kepada Engkau, mengangkat suara kepada Engkau, dan berseru kepada Engkau, Yesus Tuhan adalah bangsa kami. Selamatkan jiwa-jiwa tersedia. Terjadilah lawatan keselamatan, tsunami kesembuhan terjadi, tsunami lawatan keselamatan, tsunami kesediaan dan pertobatan terjadi. Oh rabasikira rabasana. Ada pemulihan terjadi, ada kemakmuran, kesejahteraan terjadi. Oh di setiap tempat di mana-mana pun di bangsa ini tersedia Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Datanglah kerajaan Indonesia seperti di sorga Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Ibu Indonesia seperti di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kepada Engkau gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau Tuhan urapi dengan luar biasa Kau pakai. Engkau Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan yang luar biasa terjadi. Dimanapun umat-Mu berdoa, dimanapun umat-Mu tersedia Tuhan. Oh memanggil nama-Mu Tuhan Yesus sedia. Engkau Tuhan yang pasti mendengar karena firman berkata, berserulah kepada nama Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti mendengar. Engkau berkata berserulah. Oh memanggil nama Tuhan. Aku akan menyertai Engkau, aku menjawab Engkau dan kesilakan. Aku akan meluputkan Engkau. Aku akan membentengi Engkau. Engkau berfirman tersedia Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau membentengi, Engkau menaungi tersedia Tuhan. Engkau bungkus bentengi dengan darah Yesus yang berkuasa. Oleh kuasa darah-Mu tersedia Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit menimpa. Dalam nama tidak ada kematian. Tidak ada tulah dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan tembok perisai. Engkaulah pegar tembok dan perisai bagi kami, bagi umat-Mu, gereja-Mu, umat tebusan-Mu tersedia Tuhan. Yang senantiasa Engkau bungkus bentengi dengan darah yang berkuasa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mazmur 91 tersedia Tuhan Yesus. Irarabasana digenapi bagi seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus. Firman berkata, biarlah tersedia Tuhan seluruh umat-Mu Bapa duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Dalam nama Yesus selalu berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubertahananku, Allahku mempercayai. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh Engkaulah yang akan melepaskan umat Tuhan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepat-Mu Engkau akan melindungi umat Tuhan di bawah sayap-Mu. Umat Tuhan akan berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dalam pagar tembok.
Engkau tidak, umat Tuhan tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi umat Tuhan, 10.000 sebelah kanannya, tetapi umat Tuhan tidak akan ditimpa oleh itu, tetapi tinggal hanya menontonnya saja. Dalam nama Yesus, haleluya. Firman berkata, umat Tuhan yang menontonnya dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan umat Tuhan, dan yang maha tinggi telah umat Tuhan buat menjadi tempat pertaruhan, dan malapetaka tidak akan menimpa umat Tuhan, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kediaman umat Tuhan, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepada umat Tuhan untuk menjaga umat Tuhan di segala jalan umat Tuhan. Semua umat Tuhan akan ditatang oleh Tuhan, haleluya. Rabasika marabasana di dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus, supaya kaki umat Tuhan jangan terantuk kepada batu, dan singa dan ular tedung akan dilangkahi oleh umat Tuhan, dan Tuhan akan memberikan perlindungan yang luar biasa, dan umat Tuhan akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati umat Tuhan melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan umat Tuhan. Tuhan akan membentenginya, sebab umat Tuhan mengenal nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapak. Kau berikan kepada kami roh pengertian dan pengenalan akan Tuhan, roh hikmat dan wahyu di dalam nama Yesus. Bila umat Tuhan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan umat Tuhan dan memuliakan umat Tuhan. Dengan panjang umur, Tuhan akan kenyangkan umat Tuhan, dan akan diperlihatkan Tuhan kepada umat Tuhan keselamatan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, jadikanlah firman Tuhan ini bila umat Tuhan bangkit dan bersinar, umat Tuhan hidup menjadi berkat dan juga menjadi saksi yang luar biasa. Umat Tuhan bersiap untuk menerima lawatan berkat anak jiwa Tuhan, tuayan jiwa-jiwa. Umat Tuhan menerima berkat-berkat kelimpahan. Umat Tuhan bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan. Umat Tuhan dipersiapkan menjadi pengantin Kristus, haleluya Tuhan Yesus, yang kudus, yang tidak bercela celah. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bahwa kami itu haleluya Tuhan lebih dalam lagi, dan penuhi kami dengan api kemuliaan Tuhan. Urapan yang baru tercurah kepada kami semuanya, minyak yang baru tercurah kepada umat Tuhan dimanapun, di seluruh bangsa negeri ini, bahkan juga haleluya Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, haleluya Tuhan, untuk bangsa-bangsa. Engkau melawat bangsa-bangsa di seluruh bumi, Engkau melawat gereja-gereja seluruh bumi dalam nama Yesus. Engkau Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, bumi penuh dengan kuasa Tuhan. Seperti air menutupi lautan, biarlah kemuliaan Tuhan menutupi seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya. Biar seluruh penduduk bumi tahu dan gentar kepada Tuhan. Semua yang kau jadikan itu, semua yang kau ciptakan itu, datang menyembah kepada Engkau. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, bangsa kami keluar dari masalah yang krisis ini, masalah krisis kesehatan, masalah krisis ekonomi, semua keluar dalam nama Yesus. Semua bangsa kami diberkati oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan, dipenuhi dengan berkat-berkat anugerah kasih sayang Tuhan yang luar biasa, karena pengampunan yang luar biasa terjadi atas bangsa Indonesia. Syukur Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Rabatana rabasitira marabatana. Kami berdoa Bapa yang baik, haleluya Tuhan. Engkau Tuhan melawat keluarga kami, sanak famili kami dimanapun berada Bapa. Engkau memberkati mereka. Turunlah kuasa mereka, urapan-Mu. Turunlah kasih karunia-Mu luar biasa, pengampunan-Mu Tuhan. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang binasa, tidak ada yang terikat dengan dosa atau kegelapan. Semuanya itu sudah datang menyembah-Mu. Semua keluarga kami, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan, firman berkata Tuhan. Jadilah Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Keselamatan terjadi, lawatan terjadi. Haleluya Tuhan Yesus, menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi imamat yang rajaan, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang keluar daripada kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Syukur Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Darah Yesus membentengi kami semuanya. Malam hari ini haleluya Tuhan Yesus. Biar terus kami akan datang kepada Engkau Bapa, untuk pimpin kami terus berdoa dan pribadi-pribadi lagi selanjutnya. Dan setiap waktu kami, bangkitkanlah doa syafaat kepada kami, bangkitkan roh puji-pujian penyembahan kepada kami, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Kau Raja atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan Yesus, Imam besar agung kami, pendoa syafaat agung yang selalu berdoa bagi kami dan menyatukan doa kami dengan doa Tuhan Yesus surga
Itu sebabnya kami percaya lebih daripada apa yang kami minta dan doakan, kami menerimanya. Engkau menyempurnakan doa-doa kami dalam doamu tersedia Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Syukur Tuhan Yesus tersedia Tuhan. Oh, orang berdoa besar kuasanya, karena bukan karena kuasa kami, tapi karena Engkau menyatukan kuasa doamu dan pribadimu dalam pribadi kami, dan doamu dan doa kami tersedia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa, Engkau hebat dan perkasa, Allah pemenang, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Imam besar agung kami. Syukur Tuhan Yesus tersedia Tuhan. Di dalam nama Bapa Roh Kudus, dalam nama Yesus berdoa. Kami meruntuhkan segala penguasa roh jahat udara, pemerintahan jahat udara, roh jahat udara, dan semua kuasa-kuasa gelapan udara, penghulu jahat udara, dan semua antek-anteknya, dan semua siasat-siasatnya, semua strateginya, semua roh kegelapan, manipulasi, pura-pura, segala tipu daya iblis, mencur segala kuasamu dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa berhasil rencana besar. Semua dibakar yang muskan api Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sampai. Segala hormat, segala kuasa dan kemuliaan kejayaan hanya bagi Engkau Yesus, Tuhan Raja kami, junjungan kami. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sembah untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan yang berkerajaan untuk selama-lamanya dan seterusnya. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terus berdoa, saudara Tuhan kasih, lanjutkan lagi. Saudara bimbing oleh Tuhan berdoa lagi, terus berdoa lagi, saudara Tuhan kasih dalam doa-doa pribadi kita, saudaraku, atau di rumah-rumah kita, lanjutkan lagi doa-doa saudara. Ada mungkin lingkungan saudara yang bermasalah, ada juga orang-orang yang saudara kenal, ada juga di tempat pekerjaan saudara, ada juga di dalam usaha saudara. Ayo, di mana saudara ada berkumpul 2-3 orang, berdoa bersehati, berdoa lagi saudara Tuhan kasih. 2 orang sepakat meminta apa saja pun juga, maka Tuhan akan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.